Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami kelompok 7 akan mempresentasikan sistematika laporan penelitian tindakan kelas. Adapun anggota kelompoknya antara lain saya Yolanda Bella Yunia, NIM T 2019-1206. Saya Arif Rahman Suharjo, NIM T 2019-1236. Saya Himatul Malika, NIM T 2019-1237. Saya Erika Cindy Ilmi Maula, NIM T 2019-1238. Saya Rini Safitri, NIM T 2019-1240. Dan juga ada Dara Ninggar Sinta, NIM T 2019-1241. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah ini cakupannya mulai dari yang luas, mulai dari yang kaitannya ini tidak begitu erat ke kaitan yang lebih erat atau lebih khusus. Nah, pada penelitian tindakan kelas ini ada baiknya apabila lebih dicantumkan seperti kerugian-kerugian apa yang apabila tidak dilakukan penelitian dan apa saja keuntungan-keuntungannya bila penelitian ini sudah bisa memecahkan suatu masalah tersebut. Nah, untuk contohnya, contoh latar belakangnya bisa kalian pahami di yang sudah tertera di makalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin C tentang identifikasi masalah. Yang terpenting dalam identifikasi masalah adalah kita itu menemukan pokok-pokok masalah yang ada dalam permasalahan yang kita identifikasi. Dan hal ini sangat erat kaitannya dengan latar belakang. Nah, sebagai contoh yang telah kita ambil dalam proposal PTK yang makalah kami ada contoh, maka bertolak dari latar belakang tersebut, maka pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan siswa kelas 5 SD dalam membaca Al-Quran kurang lancar. Kemudian yang kedua adalah kemampuan siswa kelas 5 SD dalam menulis Al-Quran masih kurang. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan metode pembelajaran masih terlalu sulit sehingga prestasi yang dicapai masih rendah. Nah, dalam identifikasi masalah itu kita mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam proposal tindakan kelas itu. Jadi seperti itu. Jadi intinya yang ada dalam identifikasi masalah adalah pokok-pokok masalah yang ada dalam penelitian yang ini erat kaitannya dengan latar belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan uraian identifikasi masalah, permasalahan dalam membuat dan melaksanakan penelitian tindakan kelas sangat banyak. Dari berbagai kesulitan dan kendala yang dihadapi oleh guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Oleh karena itu, penelitian dalam PTK diperlukan batasan-batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau terlalu lebar, sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Batasan masalah diperlukan agar identifikasi masalah pada studi pendahuluan tampak tidak melebar kemana-mana. Dengan adanya batasan masalah ini akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dan memfokuskan pada satu persoalan, serta membatasi jangkauan proses yang akan dibahas. Contoh judul PTK yaitu meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran siswa dengan metode demonstrasi di kelas 5 SD. Nah, pada judul tersebut pembahasannya sudah tidak meluas kemana-mana. Peneliti membatasi pada penggunaan metode demonstrasi dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran siswa kelas 5 SD. Saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah sendiri dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang singkat dan jelas, namun tetap menunjukkan
variabel-variabel yang akan diteliti. Dan jika memungkinkan, dapat juga menunjukkan keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Rumusan masalah sendiri disusun sesuai dengan bentuk rumusan penelitian tindakan kelas, di mana di samping ada permasalahan yang akan diteliti, ada juga alternatif tindakan yang akan diambil dan hasil positif yang diantisipasi. Rumusan masalah sendiri sebaiknya dibuat 2 atau lebih ya. Contohnya yaitu pada judul meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran siswa dengan metode demonstrasi di kelas 5 SD. Maka rumusan masalahnya yang pertama yaitu apakah metode demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas membaca dan menulis Al-Quran siswa kelas 5 SD. Yang kedua yaitu apakah metode demonstrasi dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran siswa kelas 5 SD. Dan yang ketiga yaitu apakah metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi membaca dan menulis Al-Quran siswa kelas 5 SD. Kemudian yang akan kita bahas yaitu tujuan penelitian. Nah, pada tujuan penelitian ini harus sesuai dengan rumusan masalahnya. Nah, jadi pada tujuan penelitian ini kita lihat dulu rumusan masalahnya. Nah, pada rumusan masalah yang pertama yaitu apakah metode demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas siswa membaca dan menulis Al-Quran siswa kelas 5 SD, maka tujuannya untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran PAI aspek Al-Quran melalui metode demonstrasi. Begitu juga yang kedua, apakah metode demonstrasi dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran siswa kelas 5 SD, maka tujuan penelitiannya untuk mengetahui efektivitas metode demonstrasi dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa dalam pembelajaran PAI aspek Al-Quran. Begitu juga pada rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi membaca dan menulis Al-Quran siswa kelas 5 SD, maka tujuannya meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI aspek Al-Quran melalui metode demonstrasi. Manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian ini lebih difokuskan kepada peluang terhadap perbaikan proses pembelajaran di kelas. Jadi manfaatnya ini harus diuraikan secara sistematis. Manfaat ini bisa bermanfaat bagi peserta didik, pendidik, begitu pula juga komponen pendidikan yang terkait di sekolah. Nah, langsung ke contoh. Contoh manfaat. Di sini, hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan memberikan manfaat terhadap perbaikan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, bagi siswa, dapat lebih meningkatkan pemahaman dan penghayatan siswa, berani bertanya, mengemukakan pendapat, dan dapat meningkatkan hasil belajar PAI aspek Al-Quran. Kemudian yang kedua, bagi guru, sebagai salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan hasil belajar PAI dan metode demonstrasi. Nah, jadi pada manfaat ini harus kita bisa menyimpulkan bisa bermanfaat bagi siswa, bagi pendidik, dan juga bagi pihak yang terkait di bidang pendidikan. Sekian presentasi dari kami, kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.